Sejarah suatu tempat tidak terlepas dari jejak-jejak sejarah perjalanan peradabannya, baik dari cerita atau legenda turun-temurun maupun dari bukti-bukti peninggalan yang ada. Sekitar 5 abad lamanya, Desa Penyarang menyimpan jejak sejarahnya. Keberadaan dua kerajaan besar menjadi saksi bisu sejarah cikal bakalnya desa tersebut. Berdasarkan peninggalan arkeologis dan naskah kuno pada masa lalu, menandakan pendiri dan terbentuknya Kadipaten Penyarang atau sekarang dikenal dengan Desa Penyarang. Penduduk asli Desa Penyarang dulunya, ini sebelum nama Penyayang, ini kan sudah ada penduduk asli. Penduduk asli Desa Penyarang itu ya di bawah pimpinan beliau Ngabei Tangerang atau Kiai Besar Tangerang. Itu sudah Islam mutlak karena beliau itu juga seorang kiai besar, itu sudah Islam. Kalau ditanya Penyarang ini masuk Islamnya tahun berapa, ya malah sebelum Ranggasena masuk ke Penyarang itu sudah Islam, sudah Islam. Ini di tahun 1475 sampai 1505 ini di sini ini udah ada suatu padepokan atau pesantren lah. Kalau zaman sekarang pesantren, kalau dulu itu bentuknya padepokan, bentuknya apa ini ya seperti masjid, tapi masjid kecil lah, ya surok lah, zaman dulu itu surok. Ranggasena ke Penyarang, Penyarang ini masih sebagian mungkin 90% ini hutan dengan beberapa tumbuhan besar dan lain sebagainya, sehingga disukai oleh burung-burung ya untuk ya beristirahat. Nah, rumah burung kalau di sini ini dinamakan sayang, sehingga menamakan pada waktu itu namanya Penyayang. Setelah kesini akhirnya setelah jadi desa atau padukuhan munculnya dinamakan Penyarang. Ranggasena adalah beliau putra nomor 7 Prabu Siliwangi dari Pejajaran. Beliau adalah sewaktu muda bernama Raden Rencang Kikis. Gelar Ranggasena adalah pemberian dari Kesultanan Mataram. Sewaktu di Pejajaran terjadi suatu konflik kepercayaan yang menimbulkan tidak kenyamanan, sehingga beliau merantau keluar dari kerajaan membawa 4 putra. Datang ke Penyarang, beliau ditampung di suatu tempat yaitu Cisagu, yang waktu itu merupakan pondok pesantren yang dipimpin oleh Kiai Ngabei Tangerang. Beliau ulama dari Demak Bintoro yang ditugaskan oleh Sultan Demak untuk mengembangkan Islam dan juga mempertahankan wilayah Cisagu Penyarang ini dari Belanda. Kemudian beliau belajar Muslim sehingga beliau kemudian diambil menantu. Dinamakan Cisagu tempat pondok pesantren ini karena sebutan Cisagu itu dari kalimat atau kata cai, air, cai dari sagu. Jadi airnya menyagui semua permintaan atau janji kepada seorang ulama besar Kiai Ngabei Tangerang untuk menyanggupi beliau sebagai penguasa di Cisagu sini. Lokasi pondok pesantren Kiai Ngabei Tangerang terletak di Cisagu ini, di sekitar makam. Letaknya sekarang ada di lapangan Depok Cisagu. Dulu di situ juga terletak telapak kaki dari Mbah Sepuh Ranggasena. Musola atau langgar, sebutnya langgar kalau itu ada di sekitar pintu gerbang masuk ke makam Cisagu. Jadi kalau masuk itu di sebelah kiri atas sejarah Desa Cisagu Penyarang atau Kadipaten Cisagu Penyarang. Yang pertama adalah makam. Satu, makam Mbah Adipati Sepuh Ranggasena yang ada di sebelah utara. Kemudian makam Mbah Adipati Anom Ajarsena yang ada di sebelah selatan. Itu makam asli
jadi bukan petilasan. Kemudian ada satu batu yang dinamakan batu lingga yang berlambangkan jiwa atau batu yoni. Kemudian ada naskah kuno yang sekarang dalam kondisi masih tidak begitu utuh tapi masih asli. Selain naskah kuno adalah pusaka dan beslit. Pusaka disimpan sama keluarga untuk menghindari terjadi perebutan hak kepemilikan. Terus mengenai beslit dari Kesultanan Mataram itu berdasarkan keterangan dari paman saya, Bapak Sastro Wiharjo, itu disimpan sewaktu mbah saya atau Eyang Haji Dulgani, juru kunci yang ke-9, turunan yang ke-9 itu meninggal. Jadi dimakamkan bersama-sama dengan Eyang Haji Dulgani. Kemudian ada peninggalan sumur yang airnya memberi karomah bagi masyarakat yang memintanya atau yang mengambilnya. Kemudian ada yang disebut Kali Wadon atau sungai perempuan atau tempat untuk mandi perempuan dari zaman Mbah Kyai Ngepi Tangerang sampai ke Mbah Sepuh Ranggasena yang pertama kali mandi di air Kali Wadon.